Ya baik, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcel Tampara dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1 kelas D. Di sini saya akan mewawancarai tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Untuk itu, soal yang pertama, pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional karena berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Melalui pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara produktif. Pendidikan yang kuat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas secara serta mendorong inovasi dan daya saing bangsa. Sebagai pilar utama pembangunan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bersaing di era global dan teknologi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja terampil dan peningkatan produktivitas. Memperkuat karakter bangsa, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan. Mengurangi kesenjangan sosial dengan membuka akses dan kesempatan yang lebih merata, memperkuat stabilitas sosial dan demokrasi melalui peningkatan literasi, berpartisipasi dan kesadaran kritis masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Nah, untuk soal yang kedua, hubungan timbal balik antara pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi secara kuat. Pendidikan berperan sebagai pendorong utama pembangunan karena menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan produktif. Sumber daya manusia yang berkualitas di kemudian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor sosial, serta mendorong inovasi teknologi yang mempercepat proses pembangunan nasional. Sebaliknya, pembangunan juga memperkuat pendidikan ketika suatu negara mengalami kemajuan ekonomi dan sosial. Pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, memperluas akses, meningkatkan kualitas guru, serta menyediakan teknologi dan kurikulum yang lebih baik. Kemajuan pembangunan juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara optimal. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik yang positif
pendidikan meningkatkan kualitas pembangunan dan pembangunan memperkuat keberlangsungan serta kualitas pendidikan. Keduanya berjalan seiring sebagai motor utama kemajuan bangsa. Nah, untuk soal yang ketiga, optimalisasi kualitas SDM melalui pendidikan. Optimalisasi kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan karakter peserta didik agar mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Pendidikan yang bermutu membantu mencetak individu yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Upaya optimalisasi ini meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas kurikulum, penguatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Selain itu, pendidikan karakter dan pengembangan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, dan etika kerja menjadikan bagian penting dalam pembentukan SDM yang utuh. Melalui proses pendidikan yang baik, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi suatu negara. Nah, soal yang keempat, tantangan dan strategi pembangunan pendidikan di era modern. Yang pertama, tantangan pembangunan pendidikan di era modern. Misalnya contoh 1, kesenjangan akses dan fasilitas. Perbedaan fasilitas guru dan teknologi antar daerah masih tinggi. Contoh yang kedua, pengembangan teknologi yang cepat. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan digitalisasi, AI, dan otomasi. Contoh yang ketiga, kesenjangan kompetensi pendidik. Tidak semua guru siap menghadapi pembelajaran berbasis teknologi dan kurikulum baru. Contoh yang keempat, relevansi kurikulum. Kurikulum sering ditinggal dari kebutuhan industri dan tuntutan keterampilan. Contoh yang kelima, masalah literasi dan numerisasi. Masih banyak siswa yang berada pada tingkat dasar kemampuan yang rendah. Contoh yang keenam, tantangan karakter dan etika di era digital. Arus informasi yang bebas menuntut penguatan pendidikan karakter. Nah, yang kedua, strategi pembangunan pendidikan di era modern. Nah, contoh yang pertama, transformasi digital. Pendidikan melalui penguatan infrastruktur internet, platform pembelajaran digital, dan literasi teknologi. Contoh yang kedua, peningkatan kompetensi guru lewat pelatihan berkelanjutan dan pedagogi modern, teknologi dan pengelolaan kelas digital. Contoh yang ketiga, pengembangan kurikulum adaptif yang menekankan keterampilan pada abad 21 seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan soal yang keempat, termasuk menyediakan fasilitas bagi daerah terpencil dan kelompok rentan. Contoh yang kelima, penguatan pendidikan karakter agar siswa memiliki etika, tanggung jawab, dan ketahanan moral dalam menghadapi informasi modern. Contoh yang keenam, Kementerian Dunia Usaha, Teknologi, dan Masyarakat untuk mendukung relevansi dan inovasi pendidikan. Nah,
Secara keseluruhan, pendidikan di era modern membutuhkan adaptasi cepat, pemerataan akses, serta inovasi berkelanjutan agar mampu mencetak SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Demikian wawancara saya pada hari ini.